Pagi Nyonya. Maaf, Non. Selamat pagi, Non. Jalan, Non. 15, Non. Makasih. Jalan. Ini kok seperti mobil. Perhatian. Sebentar lagi Ibu Clara akan tiba di sini. Aduh, mati deh gua. Aduh, sayang, kamu kenapa pakai mogok segala sih? Natalie, ruang rapat sudah disiapkan? Sudah, Bu. Semua file juga sudah ditaruh di meja Ibu. Panggil office girl-nya. Neng! Neng! Kamu lupa bersihin gagang pintu ya? Iya, Bu. Never do that again, okay? Everything must be detailed. Understand? Mbak, arti yang barusan apa? Ih, ketawa. Olahraga, Mas Davian? Belum ada niat. Kok badannya sampai basah kuyup gini? Namanya juga usaha biar nggak telat. Sayangnya Mas sudah telat, Ibu sudah datang. Udah datang. Telat lagi gue.
Kalian jangan mau dijadikan budak oleh wanita yang tak berhati ini. Seharusnya kita demo nih untuk hal ini. Jangan sampai harga diri kita diinjak oleh atasan yang suka main pecat seenaknya. Iya nggak? Seharusnya saya tidak memberitahu ini kepada kalian. Karena ini adalah aib saudara Rama. Tapi sepertinya saya terpaksa melakukannya agar kalian semua tidak salah paham. Saudara Rama Adistian telah menggelapkan uang dana perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Selain itu juga saudara Rama ini telah berperilaku tidak sopan terhadap klien kita dengan menjanjikan segala sesuatunya yang tidak ada di prosedural perusahaan. Dan ini feedbacknya amat sangat buruk. Ini benar-benar vital. Jadi, saya harap kalian tidak mau terprovokasi oleh orang yang telah menggelapkan dana perusahaan dan juga mengambil uang lembur kalian untuk masuk ke rekening pribadinya. Selain itu juga membuat kalian bekerja lembur untuk menggantikan pekerjaannya. Jadi kalau mau ada yang terprovokasi, silahkan. Dan bagi kalian yang tidak percaya, saya punya bukti-bukti di sini semua tertulis. Silahkan ke ruangan saya. Davian, tolong ke ruangan saya. Selamat siang semua. Bu, si Rama parah juga ya. Niatnya dia kan pengen ngadu domba, tapi malah dia jadi domba anak-anak kantor. Siapa suruh duduk? Kamu terlambat lagi. Ini sudah yang kelima kalinya kan? Dan saya yakin juga laporan keuangan kamu juga bulan lalu belum selesai kan? Bu, ampuni saya Bu, jangan pecat saya. Saya masih ada tanggungan keluarga. Saya anak cowok satu-satunya. Nanti kalau saya nggak kerja, ibu bapak saya makan apa Bu? Ampun Bu. Rapat sudah siap, Bu. Para direktur sudah datang. Oke, saya kesana sekarang. Permasalahan kita belum selesai. Dilanjutkan setelah meeting. Maaf mas, saya nggak sengaja. Ya Tuhan. Saya buru-buru ngantar kopi buat Ibu Clara. Ya Tuhan, ada Maaf apa mas ya. ini ya? Kalau gitu, saya pinjam jaket kamu ini. Tapi mas, Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Iya. Tentunya kedatangan Bapak-Bapak ke kantor kami untuk melihat hasil pekerjaan kami yang membaik dan hasil penjualan kami yang setiap bulan meningkat, Pak. Nanti Natali ada bagannya, Bapak bisa lihat sendiri. Iya, kehadiran kami di sini selain untuk meeting juga ingin menyampaikan sesuatu padamu, Clara. Ya? Bukankah kami telah melarang kamu untuk pergi ke Hong Kong 2 minggu yang lalu, Clara? Itu dia, Pak. Buktinya dengan saya berangkat ke Hong Kong, hasil penjualan kita terus meningkatkan, Pak. Dan feedbacknya juga bisa Bapak-Bapak rasakan sendiri. Ya, kami sangat menghargai semua usaha keras kamu untuk memajukan perusahaan ini. Tapi permasalahannya, Clara, kamu telah melanggar izin tinggal di Indonesia ini. Visa kamu yang tercatat di sini adalah visa student. Dan sementara banyak orang imigrasi yang sudah tahu bahwa kamu telah bekerja di sini untuk waktu yang lama, Clara. Bagaimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk, Pak? Ya, biar lebih santai. Ya, itu memang saya tahu kesalahan saya, Pak. Karena terlalu sibuk mengurus hasil penjualan, ini, itu, dan sebagainya. Saya jadi lupa mengurusi hal pribadi saya, Pak. Mas, dia tunggu di ruang meeting. Hah? Tunggu di ruang meeting? Ruang meeting? Ah, udah tadi. Selamat siang. Maaf kalau saya terlambat. Baju
baju kamu sedikit... Nggak apa-apa. Mungkin sudah waktunya saya mengumumkan sesuatu. Saya dan Davian. Saya ingin mengumumkan berita gembira ini. Mungkin waktunya sedikit tidak pas karena kita sedang meeting, tapi saya rasa tidak akan ada momen lain. Mungkin tadi Natalie sempat melihat Davian berlutut di ruangan saya. Tadi pagi Davian melamar saya untuk menjadi istrinya. Dan kami kan hanya manusia biasa yang saling jatuh cinta dan akan melangsungkan pernikahan ya. Dan saya rasa saya tidak mau menyimpan hal berita gembira ini untuk saya sendiri. Jadi saya mau berbagi. Ayo, silahkan duduk. Sayang, bagaimana kalau langsung kita mulai kerjanya? Bu Clara. Coba Ibu tolong jelaskan semuanya ini sekarang. Udah jelas kan? Enggak sama sekali. Yang saya tahu seharian ini saya kena sial dan ini adalah puncaknya. Kamu harus menikahi saya. Dan nanti 3-4 bulan juga kita boleh bercerai dan kamu bebas. Saya nggak akan menikahi Ibu. Yes, you are. You will marry me. Karena kalau enggak, kamu akan jadi bawahan seumur hidup kamu. Kamu tahu kenapa? Karena kalau saya dikeluarkan, berarti Rama akan balik lagi bekerja di sini. Dan kamu tahu dia pekerja yang paling lama di sini. Dan kalau dia balik lagi ke sini, pasti dia akan menggencet kamu habis-habisan. Karena apa? Semua perempuan yang dia deketin suka sama kamu kan? Dan kalau kamu dipecat, berarti kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun di Bali. Dan keluarga kamu gimana? So you must marry me. So easy. Nggak segampang itu buat saya. Saya nggak akan menikahi Ibu. Saya keluar dari kantor ini. Ijazah kamu masih ada di tangan saya. Dan sebagai sanksinya, kalau kamu keluar sebelum kontrak kerja kamu selesai, saya tidak akan mengembalikan ijazah kamu. Dan juga kamu saya denda 20 kali lipat dari gaji kamu. Oh, come on. It's like a drama. Let's make a drama out of it, will you? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Jadi kalian kesini untuk mengantarkan surat ini? Iya, Pak. Semuanya sudah ada di dalam sana dan kami tidak akan persulit semuanya, Pak. Ya, sayang? Iya. Saya tidak merasa dipersulit. Saya barusan memenjarakan orang asing yang memanipulasi surat-suratnya selama tinggal di Indonesia. Dan dia membayar orang untuk menikahinya. Tetapi saya berhasil menggagalkannya. Dan sekarang orang asing itu dilarang masuk ke Indonesia. Dan orang yang dibayar itu dipenjara selama 8 tahun dan denda 2 miliar. Kasihan sekali orang asing itu ya, Pak ya. Sayangnya kita tidak akan mengalami hal yang sama. Yakin tidak ada unsur bohong di sini? Siap dengan semua hukuman yang saya sebutkan tadi? Siap, Pak. Oke. Saya mengakuinya, Pak. Jujur aja, saya nggak siap dengan penjara 8 tahun dan denda 2 miliar.
Saya menikahi perempuan yang saya cintai ini dengan rasa cinta. Bukan dengan uang atau jabatan atau apapun yang ada di belakangnya. Mungkin semua ini karena kebetulan aja. Clara mau dikeluarkan dari negara ini dan kami berdua baru aja merencanakan pernikahan. Tadi pagi saya baru melamar Clara di ruangan kantornya. Apa itu salah, Pak? Ada banyak hal yang harus kalian lakukan agar saya tidak curiga. Oh, lakukan saja, Pak. Kami tidak akan persulit. Ya, sayang? Iya. Saya akan mengecek semua tentang kalian. Saya akan mewawancari kalian dan saya akan mencari fakta tentang kalian. Oh ya, kalian akan tunangan dulu kan? Kalian akan merayakan di Thailand? Oh, tidak, Pak. Karena saya sudah tidak punya keluarga lagi di Thailand. Semua keluarga saya sudah di sini. Jadi kami akan merayakannya di... Keluarga saya? Keluarganya. Di mana keluarga Devian, Clara? Bapak nanya keluarga Davian ke saya? Bapak nih gimana sih? Ya, saya pasti tahu dong, Pak, keluarga Davian di mana. Davian kan calon suami saya, Pak. Keluarga Davian itu ada di... Tabanan. Tabanan, Pak. Desa Baturiti. Desa Baturiti, Pak. Baiklah, selamat menikmati Desa Baturiti buat kalian berdua. Di Desa Baturiti suasana sangat sejuk dan indah, ya? Good job. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak. Selamat siang. Walaupun kamu sudah berstatus tunangan saya, tapi tetap semua pekerjaan kamu harus dilaksanakan ya. Laporan keuangan sama laporan penjualan paling telat malam ini ke ruangan saya. Kalau enggak, gaji kamu saya potong bulan ini. Let me go, please. Let's go back to work. Saya mau ibu memohon di depan saya sekarang juga di keramaian ini. Memohon kamu di keramaian ini? Gak ada. No. Oke, nggak masalah. Berarti ibu siap-siap say goodbye for Indonesia. Packing yang detail ya, Bu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi nggak di depan keramaian kayak gini dong. Oke, kita cari kafe atau apa. Tadinya saya pikir bermain drama dengan ibu bakalan susah. Tapi setelah melewati ruang imigrasi itu kayaknya semuanya gampang. So let me play our drama. Masih ingat kata-kata itu kan? Oke. Saya mohon kamu tolong nikahin saya. Tadi ibu bilang saya memohon ke ibu berlutut supaya ibu mau menjadi istri saya. So, lakukan hal yang sama. Now. Berlutut? No. 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 Oke, kalau gitu. It's time to say goodbye for Indonesia. Ya, David. Fine. Maukah kamu menikahi saya? Kurang keras. Saya nggak dengar. Davian, maukah kamu menikah dengan saya? Oke. Berawal dari cintaku pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit cahaya. Wah, kamu punya bunga-bunga seperti ini? Ibu saya di desa suka banget nih sama bunga-bunga kayak gini nih. Stop it! What are you doing? Cepet, kamu nggak bisa baca tulisan itu. Jangan pernah injak rumput.
kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang katakan cinta. Sekarang copot sepatu. Copot sepatu. Kamu tadi habis injek rumput kan? Di rumput itu banyak kuman dan kamu nggak boleh masuk rumah saya pakai sepatu yang banyak kuman. Nggak. Karena kamu yang ku rasa cinta, mendapatkan segalanya. Cinta. Cinta. Jangan duduk dulu. Sebelum kamu pegang apa-apa, sebelum duduk, itu ada kamar mandi. Kamu cuci tangan, cuci kaki, pakai antibakteri ya. Karena saya nggak mau kamu pegang apapun juga dengan tangan kamu yang penuh kuman itu ya. Semua harus bersih. Aduh, kamu cuci kaki dulu dong. Itu kan banyak kumannya. Nanti kalau rumah saya berkuman gimana? Di sini banyak air juga. Ngapain kamar mandi? What are you doing? Stop it! Stop! Kok cuci kakinya di situ sih? Eat that. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Saya akan bikin surat kontrak selama kamu jadi tunangan saya dan suami saya nanti. Biar kamu nggak bertindak seenaknya. Justru saya yang harus bikin surat kontraknya. Supaya kamu tidak bertindak senonoh lagi. Senonoh? Bahasa kamu tuh nggak sopan banget ya? Ya, emang yang paling cocok itu kan? Whatever. Oke, pokoknya sekarang kamu udah lihat-lihat rumah saya dan besok saya lihat rumah kamu. Jadi kalau petugas imigran nanya, kita udah tahu mau jawab apa ya. Dan satu lagi, selama kamu di sini kamu nggak boleh pindahin barang-barang saya. I don't like that. Tenang aja. Saya nggak akan mengutak-utik barang kamu kok. Oh iya. Sebelum secara resmi besok saya mau bilang kalau saya mau minta cuti 2 minggu. Cuti 2 minggu? No. Kamu belum ada izin cuti. Ya harus diizinkan dong. Masalahnya adik saya ulang tahun yang ke-17 dan dia adik tersayang saya dan satu-satunya. Jadi saya harus hadir. Oke. Yang ulang tahun adik kamu kan? Jadi kamu nggak harus datang kan? Oh, kalau gitu saya juga nggak wajib dong menikahi kamu. Oke, fine. Kamu boleh datang ke acara ulang tahun adik kamu itu, tapi saya ikut. Ngapain kamu ikut? Ya sebagai calon istri kamu kan saya harus tahu dong keluarga kamu yang di mana desa apa itu. Ya udah terserah sih kalau kamu mau ikut. Tapi kayaknya bakal seru juga deh perjalanan kita. Whatever. Pokoknya kamu selesain semua pekerjaan kamu ada di sini, langsung kamu pulang ya. Saya mau istirahat. Kayak mimpi ya. Bisa masuk kamar perempuan yang selama ini. Nyebelin. Sendirian. Kamu ngomong gitu. I know what people are thinking about myself, and I don't care. This is my life. Yeah, I know that's your life, but now it's gonna be my life too.
dibuka. Oh, jadi ada rahasia di dalamnya. Ya udah, aku tuh sebenarnya suka ngemil tapi aku nggak mau gendut, makanya ini ditutup. Jangan. Enaknya makan tanpa rasa takut gendut atau apapun. Gendut loh. Aduh, siapa sih? Pagi-pagi juga. Gila ya. Udah weekend terus pagi-pagi ngapain lagi ke rumah orang? Nggak bilang-bilang lagi. Hello, di sini ada orang yang lagi ngomong sama kamu. Casting ini apa sih? Jorok banget. Jorok banget sih. Pakai. So, masih mau jadi istri gue? You know what? I don't care. Ini tuh cuma drama. Udah, ini bohong-bohongan ya. Itu ngapain sih pakai gitu-gituan kayak mau otopsi mayat aja? You know, ini tuh lebih disgusting dari mayat ya. Ini apa jorok banget bau lagi. Ih. Oh iya, besok kita bakal berangkat naik bis ke desaku. Hah? Naik apa? Bis. Ya, angkat. Bu, angkat, Bu. Beri. Angkat. Beli. Davian, aku tadi kan bisa bayar taksi. Kenapa harus naik bis bobrok gini sih? Ayo, bantu Ridi. Terus naik apa kita dari sini? Jalan kaki. Hah? Iya, jalan Panas-panas gini? Udah deket kok. Emang nggak ada taksi, nggak ada apa kek? Taksi kan ada, apa gitu? Rumah lo masih jauh nggak sih? Udah deket tuh di sana. Kita bisa naik kendaraan atau apa nggak? Ini kaki gue udah mulai capek nih. Ada kerbau, mau naik kerbau. Pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya.
Iya. Bli, apa kabar? Baik, sehat. Sehat. Bisa, Bli. Cinta mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan segala ku tersipu malu. Makin ganteng saja. Terima kasih. Bli sehat-sehat aja kan? Ye, Tiang sehat-sehat. Sejam banyak Tiang bekerja di keluarga Beli. Ya, lo kok nggak dibantuin mengangkat barang berat itu? Maunya saya juga gitu, Pak. Tapi dia itu orangnya paling nggak suka kalau ada orang lain megang-megang barang dia. Dia bisa ngamuk loh. Kalau dia udah ngamuk, dia bisa cakar-cakar muka orang. Cepet dong. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Kakak datang. Ya ampun, kakak aku seneng banget. Kakak datang. Kamu baru datang sudah diberondong gitu. Ini siapa? Ini Clara, Bu. Perkenalkan, dia pacar saya. Oh benar? Hai, Dara. Ibu senang kamu perkenalkan sama dia. Anak gadis yang sopan. Ibu suka sama dia. Ayo deh ya. Wah, calon kakak ipar aku cantik banget. Udah, jangan dipuji terus. Nanti kalau dia kesenangan, kerjaannya bakal ngemil terus. Aji mana, Bu? Aji biasalah pergi ke lumbung lagi memeriksa padi. Sekalian melihat hasil kebun lainnya. Kemarin hasil pertanian kita agak turun karena diserang hama. Dan lagi usaha kerajinan Aji juga turun. Ayo masuk, Clara. Ayo masuk. Ayo kakak. Selamat datang, Davian. Aji kangen sama kamu, Dav. Tapi sepertinya bukan Davian kamu ya? Waktu kamu keluar dari rumah ini gak sebesar ini kamu, Dav. Terima kasih, Ji. Wah, saya senang sekali bisa menghirup udara desa ini lagi. Seharusnya kamu tuh bisa kapan aja hirup hawa rumah ini. Kalau kamu mau aja. Hah? Lagian kamu nggak cocok udara di luar desa ini. Itu buktinya tambah kurus. Tapi saya senang kok, Ji, di sana. Senang dari mana? Hanya kurus begini kok senang. Aji, Daviannya masih capek gitu. Ngobrolnya nanti dilanjutin aja. Ayo masuk, Ibu udah siapin minuman daluman, seger. Ayo. Ayo, Kak. Iya. Ayo. So when are you going to tell your parents? Not now, okay? Halo? Iya, Pak Frankie. Iya, Pak. Saya lagi nggak di kantor, Pak, sekarang, Pak. Iya, you can call my secretary right away, Pak. Saya sudah siapkan semuanya sama dia, Pak. Iya. Oke, thank you, Pak.
deh. Ya. Kakak harus bangun, ayo bangun. Aduh, saya tuh masih capek, kaki saya juga masih pegal semua. Can you just leave me alone? Ya ampun Kak, tapi Kakak harus bangun. Saya mau tidur, saya nggak bisa ada matahari gitu. Tolong matiin itu, tutup aja jendelanya. Kak, tapi ini udah pagi. Kakak harus bangun walaupun nggak ada kegiatan. Ini peraturan dari ibu. Kakak, biasanya ibu juga bangun lebih pagi daripada kita. Dia nyiapin sarapan buat kita. Dan kakak harus bangun, cepetan. Dara, dengar, saya nggak mau bangun pagi, saya nggak mau siapin makanan. I just wanna sleep. Oke, tolong tutup lagi, aduh. Tapi kakak tetap harus bangun. Ayo buruan. Aduh, susah banget sih. Aduh. Jangan tutup lagi jendelanya. Nanti kalau ibu yang datang lebih gawat loh. Davia? Dayu, apa kabar? Baik, Bli. Bli, apa kabar? Baik. Kapan pulang, Bli? Kemarin siang aku sampai di rumah. Kenapa kamu nggak mampir-mampir ke rumah? Tiang lagi ada di kampus, Bli. Tapi Tiang sudah dengar kok kalau Bli pulang bersama calon istri kan? Ya, begitulah. Selamat ya, Bli. Seandainya saja saya dulu berani mengambil sikap untuk bersama-sama kuliah ke Denpasar bersama Bli. Mungkin sekarang kita sudah pulang sama-sama ya. Jodoh kan di tangan Tuhan, Day. Iya, saya nggak nyesel kok. Ya, cuma berandai-andai aja. Maaf, aku harus pulang. Aku udah capek joggingnya. Oh, iya. Tiang juga harus pulang, mau siap-siap ke kampus, Bli. What next? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Enggak. Masalahnya gini, Pak. Halo? Halo, iya, Natali. Kamu make sure kalau semuanya baik-baik aja. Baik-baik aja. Pak Frankie juga semuanya. Kamu yang ngurus, Pak Frankie juga kamu atur semuanya biar beres. Kamu ngapain sih malah ketawa-tawa? Bukan dibantuin ini ayam. Ngapain di tengah jalan kayak gini? Urusin. Aku baru tahu, bos yang biasa mencat anak buahnya seenaknya setakut sih sama ayam di kandangin gini. Gimana ini? Lihat nggak? Tainya berceceran. Urusin deh. Pasangan yang aneh. Iya, Bu. Lucu banget deh. Ternyata Kak Clara tuh panikan ya orangnya. Oh iya, aku mau bilang sama kamu. Kayaknya kamu jangan pakai baju yang terbuka kayak gini deh. Nggak enak soalnya kalau dilihat sama orang desa. Bodoh. Clara, sebaiknya kamu pakai pakaian tertutup. Malu sama penduduk desa. Meskipun ini di Bali, sebaiknya jangan pakai pakaian seperti ini. Oh, enggak, Bu. Tadi saya ada telepon, jadi saya cuma kaget aja, refleks keluar. Nggak tahu kalau di luar banyak orang, Bu.
tapi nggak apa-apa sih. Mereka sih datang ke sini untuk kerja sama Aji. Oh, iya. Jorok. Marah-marah di depan ibu. Enggak, cuma kan jaket kamu ini kotor, sayang. Clara mandi, Davian juga. Ibu kan ajak kamu keliling-keliling ya. Iya, Bu. Davian, ibu bilang mandi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari Clara, ayo cepat, buruan nih. Clara, ayo. Iya. Ini mobil? Iya, tentu ini mobil. Emang beda mobil di tempat kamu sama di sini? Oh, enggak, Bu. Soalnya Davian bilang katanya di desa ini nggak ada mobil ya, Bu. Dan juga katanya jalanannya nggak bisa untuk masuk mobil. Oh, Davian sih memang biasa berjalan kaki dari gerbang desa. Gitu. Waktu kamu mau ke sini, ibu juga sempat telepon, apa perlu dijemput. Dia bilang mau jalan kaki katanya. Davian, awas. Kakak dia kerjain ya sama Kak Davian. Tenang aja, Kak. Dia tuh emang jahil, tapi baik kok. Ayo masuk yuk. Makanan ini terkenal di daerah ini. Iya, Kak. Ayo dong dicoba. Loh, emang kamu nggak suka pedas? Tapi kakak tahu kan kalau Kak Davian suka pedas? Kapan kamu puas dengan pekerjaan kamu sekarang? Dan balik ke sini untuk selamanya? Saya masih senang dengan pekerjaan saya sekarang ini, Ji. Mimpi. Apa mimpi kamu itu bisa ngidupin kamu dan keluarga kamu kelak? Coba lihat pacar kamu tadi yang kamu kenalin. Dia hidupnya berkecukupan. Apa dengan gaji kamu sebagai sales marketing mampu membiayai dia? Yang menjadi istri saya nanti, tentunya pasti mengerti bagaimana saya, Ji. Kalau masalah mimpi, saya pasti dapetin itu kok. Saya cuma nggak mau aja nerusin usaha yang udah turun-temurun. Saya mau hidup dari usaha saya sendiri, Ji. Tapi kalau kamu ikutin kemauan Aji untuk mengurusin perusahaan keluarga, kamu bisa berusaha sendiri. Setidaknya bisa membuat keluarga itu sukses, kayak Aji. Ji, bagaimanapun hasilnya nanti, saya akan tetap suka dengan pekerjaan saya sekarang ini, Ji. Davian. Aji, ibu tidak ingin anak kita yang baru saja menikmati indahnya suasana rumah, dia harus pergi lagi ke Denpasar. Karena dia merasa tidak nyaman dengan Ajiknya sendiri. Setidaknya, Aji kasihan dong sama ibu. Buru dong. Ini siapa sih di dalam? Mau keluar. Ini gimana sih?
lu juga pacaran. Gak boleh. Tunggu jadi sarjana dulu baru boleh pacaran. Aji tidak bermaksud untuk membuat Davian pergi. Malah Aji itu pingin sekali Davian ada di antara kita, Bu. Makanya Aji itu berbuat begitu. Ibu hanya ingin keluarga kita bahagia, Ji. Jangan sampai karena keegoisan kita sebagai orang tua, malah anak kita semakin jauh dari kita. Maafkan Aji ya, Bu. Aji terlalu memasangkan kehendak. Anggap aja Aji lagi bercanda ya. Ya. Cara dimakan tuh. Itu enak. Aji sudah duluan. Sarah, Minum aja dulu. tenang. Ibu tidak masak yang pedas-pedas untuk kamu ya. Ibu masak 2 versi malam ini. Yang pedas buat Davian, yang tidak pedas tentu saja untuk Clara. Ayo silakan. Ayo duduk. Kalian itu bercanda aja. Tapi ibu senang kalian bisa saling berkasih sayang. Cepetan ngomong soal pernikahan kita, buruk. Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat deh. Terus kapan dong? Gue udah mulai nggak betah nih. Kapan kalian nikah? Secepatnya, Om. Kok panggil Om sih? Panggil Aji, Clara. Aji itu ayah. Ayah. Clara, kalau tidak nyaman manggil Aji, Makan dong. Om juga bisa ya, Ji ya? Ya, bisa. Tahu apa? Bukan gitu, Bu. Masalahnya nggak, saya udah lama nggak pernah panggil ayah ke orang karena ya sejak papa saya meninggal waktu saya masih SD, jadi saya udah lupa. Berarti Aji sekarang punya 2 anak gadis nih. Enggak lah, Ji. Kita berdua kan belum resmi. Terus, kapan kalian menikah? Ya secepatnya ya, Bu. Kita juga udah merencanakannya kok. Lagian kan kita juga perlu nabung juga buat resepsi pernikahannya. Udah, pestanya di sini aja. Biar Aji semua yang ngurus biayanya. Pokoknya beres. Kalian tinggal acara aja. Ya kan, Bu? Cerita dong sama ibu. Gimana kalian bisa ketemu berdua? Soalnya Davian itu kan susah berpacaran semenjak dia putus sama pacarnya dulu. Aduh, enggak, Bu. Bikin malu aja deh. Ya, kakak cerita aja. Aku pengen tahu. Ini lagi anak kecil, gak usah ikut-ikutan deh. Ayo cerita dong. Oke, saya ceritain ya. Dulu waktu Davian baru aja kerja di tempat saya kerja, dia kan masih sebagai trainee, jadi perlu banyak saya training, harus sering-sering gitu. Ini semuanya juga nggak direncanain kok, secara kebetulan. Bohong. Yang sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi yang sebenarnya aku itu jatuh cinta sama Clara pada pandangan pertama. So sweet. Davian ini persis kayak Ajinya. Puitis banget. Ya kan, Ji? Ibumu dulu itu jatuh cinta sama Aji karena puisi-puisinya Aji. Iya kan? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Aku kira kamu udah tidur. Enggak, belum ngantuk aja. Pasti gara-gara tidur sama Dara ya? Kamu jadi susah tidur.
Enggak, itu sih udah biasa sekarang. Emang belum ngantuk aja. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Sama, aku juga belum ngantuk. Dulu ya, waktu Mama sama Papa kecelakaan pesawat waktu mau ke Bangkok. Ya, mereka kan meninggal. Dan yang bikin aku males pulang ke Thailand karena aku selalu kebayang-bayang mereka aja. Tapi setidaknya kamu sekarang udah bisa ngebayar semua itu kan dengan kesuksesan kamu. Sukses sama rasa sepi itu dua hal yang paling kita nggak bisa hindarin. Dan itu sakit, Dav. Percaya deh, hidup sendiri itu nggak enak. Dulu waktu aku masih kuliah, aku tuh harus kerja keras banget untuk bayar semua uang kuliah sama keperluan. Pagi aku kerja di toko bunga. Malamnya aku harus kerja di coffee shop. Dan weekend aku masih harus nge-babysit anak-anak. Dan anak-anak itu mereka semua bilang kalau aku tuh jutek. Tapi yang paling aku suka tuh waktu itu aku kerja di sebuah toko musik, toko kaset gitu ya. Karena aku tuh bisa colongan dengerin lagu-lagu mereka dan itu tuh bikin aku refreshing gitu. Oh ya? Aku juga pengen banget lo dulu kerja di toko kaset. Lagu yang lagi kamu suka sekarang apa? Kamu tahu soundtracknya Juno nggak? Anyone Else But You. Oh ya, aku tahu. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is your latest trend. I don't see what anyone can see, but anyone else but you. Ya, kamu punya kehidupan, kamu punya keluarga, aku nggak punya siapa-siapa. Kamu beruntung, Dav. Ini sepeda aku dari kecil dan ini aku ngerakit sendiri loh dulu. Oh ya? Iya. Ini pasti sepeda Dara ya? Iya, tapi dia lebih sering naik ini, soalnya dia yang tomboy, kamu tahu sendiri kan. Kakaknya yang ngajarin. Aduh. Berawal dari cintaku pertama, di awal ku jumpa kamu benar membuatku tergila-gila, ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya bertanya. Kamu tuh paling bisa ya ngerjain aku. Gila, waktu kita baru datang, kamu tuh suruh aku jalan yang bener-bener dari mana terus masuk ke desa-desa dan nggak ada kendaraan sama sekali, dan sekarang kamu suruh aku naik sepeda kayak gini. Ya kan, itu semua supaya kamu bisa menikmati keindahan pemandangan desa ini. Tempat kita kerja kan ini semua mahal banget dan nggak ada yang jual. Ya juga sih. Dari dulu tuh yang aku pikirin tuh selalu kerja aja. I barely have time for myself. Sampai aku sendiri nggak sadar kalau emang alam di sekitar kita tuh bagus banget ya. Jalan lagi yuk. Mau kulihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat.
aja sama air. Bu, aku kirain Kak Clara tuh dulu orangnya gak menyenangkan loh, Bu. Soalnya kan awal-awal kesini ya, Bu ya, gayanya tuh agak-agak sombong-sombong gitu, Bu. Karena dia belum terbiasa dengan suasana di sini. Iya kali ya, Bu. Tapi sekarang baik loh orangnya. Malah saya ngajarin aku dandan. Aku seneng dia punya kakak ipar kayak dia. Kakak ipar? Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is your latest trend. I don't see what anyone can see, but anyone else but you. Ini benar nggak ya? Tapi enggak. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Tapi... Kakak, ih kok senyum-senyum sendiri sih? Tahu aja sih kamu ah. Kasih tahu aku dong, ya. Enggak, kamu kan jahil. Tapi aku mau tahu. Udah tidur. Ini udah malam kan? Ih, kakak jangan tidur dulu, kasih tahu aku dulu, bangun. Aduh, lagi mimpi. Udah kamu ada aja. Bangun dulu, aku pengen tahu. Kenapa kamu bantu aku sih? Awalnya aku tuh pengen lihat Mas Jo senang dan bahagia. Nonton TV. Tapi kamu aneh. Siaran TV-nya sedih. Kok kamu senyum-senyum sih? Aku pikir semua ini penuh dengan kebohongan. Emang ibu pengen tahu. Kok nggak boleh? Bukan malu. Malu tahu. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Kalian kok terlihat bahagia banget pagi ini? Sebelum Dara berulang tahun 17, Ibu yang berulang tahun duluan. Ibu ingin kalian menikah pada saat tanggal itu. Clara, jangan khawatir. Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Tapi Bu... Tenang aja. Toh juga tujuan kalian pacaran kan untuk menikah. Maka dengarkan permintaan ibu. Menikahlah kalian pada saat ibu berulang tahun. Ya. Clara, ini memang tradisi di sini. Sebelum menikah harus dilurur dulu. Biar kelihatan lebih cantik. Iya, Kak. Abis ini kakak pasti cantik banget. Kak Devin pasti seneng. Bu, Ibu seharusnya nggak perlu sampai segininya, Bu. Ini saya jadi nggak enak, jadi ngerepotin banyak orang nih, Bu. Loh, ini kan perhelatan pernikahan anak ibu yang pertama. Jadi ya harus repot. Dan lagi ibu sangat senang akan mendapatkan anak gadis baru. Kakak, sebentar lagi kan kakak bakal resmi nih jadi kakak aku. Nanti ajarin aku ilmu kewanitaan ya, biar cowok-cowok suka sama aku. Kamu gimana sih? Kamu kan cantik, terus kamu juga ramah. Pasti cowok-cowok banyak yang suka kok. Orang kakak aja yang jutek dan kaku aja bisa laku. Enggak, kakak nggak jutek. Ya, awal-awalnya sih iya.
Kak, aku seneng deh bisa shopping berdua sama kakak kayak gini. Biasanya aku sama ibu terus ngomongnya nggak nyambung lagi. Ibu kan kolot, maksudnya zaman-zaman 70-an gitu. Seru banget ya punya adik kayak kamu, selalu ceria. Tenang aja kak, bentar lagi kita bakal legal jadi adik kakak. Ih, nih warna-warnanya cantik banget jadi kulit. Aku juga nggak bilang hijau. Oh, iya. Clara, bukalah. Ini untuk kamu. Ayo. Buka. Ini adalah perhiasan keluarga. Setiap anggota keluarga baru akan mendapatkannya. Ibu mendapatkan perhiasan ini ketika menikah dengan Aji dulu. Nini yang ngasih ke ibu. Sekarang, ibu yang memberikan ke kamu. Tapi Bu... Sudah, jangan membantah. Perhiasan yang turun-temurun ini akan membawa berkah untuk kamu nanti. Coba. Ya, ke sana. Coba hadap ke ibu. Tuh kan. Tuh kan, kamu cantik. Makasih ya, Bu. Aji sudah tahu semuanya. Dan kalian masih bisa untuk membatalkannya. Aji udah ketemu sama Pak Arsono. Dan dia bisa membantu untuk menutup persoalan ini seakan-akan tidak ada. Dan kalian, kamu Dav, udah di penjara. Dan Clara, kamu bisa pulang ke Thailand. Apa maksud Aji dengan semua ini? Kamu nggak usah membohongi Aji lagi. Aji tahu semuanya. Aji tahu tujuan pernikahan ini kok. Tujuan pernikahan ini supaya Clara tidak dideportasi dan negeri gini kan? Ini tidak baik, Davian. Clara, kamu tega melakukan ini semua kepada Davian ya? Saya cuma... Ji, Clara nggak salah. Ibu kalian tidak perlu tahu masalah ini. Kita cari jalan terbaik supaya ibu kalian tidak kecewa. Gak akan ada alasan. Saya akan tetap menikahi Clara. Davian! Davian! Do it, Clara. Bukannya ini yang kamu mau. Ini tuh jalan keluar yang terbaik. Do it. Just do it. Terus kamu selesaikan semuanya, beres.
melanjutkan semua ini, saya ingin memberitahu sesuatu dulu. Silahkan, Clara. Ada apa? Memiliki ibu dan ayah adalah keinginan saya dari dulu. Dan memiliki seorang adik, Dara. Walaupun dia sedikit menjengkelkan, tapi dia sudah membuat saya mengerti bagaimana rasanya menjadi kakak. Karena dapat memberikan pelajaran bagaimana caranya menjadi wanita. Tapi ini akan membunuh saya kalau saya harus membalas kasih sayang yang diberikan oleh keluarga ini dengan menikahi Davian. Karena ego saya, saya tidak mau dipulangkan ke negara saya harus menikahi seorang yang berwarga negara Indonesia. Dan saya tidak bisa melakukan ini. Aji, Ibu, Dara, saya benar-benar minta maaf. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Ibu. Kak, ini. Ibu udah tahu semuanya. Ibu sudah tahu, Davian. Clara itu bos kamu. Permintaan Clara ke kamu sampai perasaan kamu, Ibu sudah tahu. Sekarang lebih baik Ibu istirahat dulu aja ya. Ibu ini adalah ibumu sejak dalam kandungan. Tentu saja Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Memang jodoh itu kadang datangnya aneh. Ada yang datang baik-baik. Ada yang datang diawali dengan pertengkaran. Tapi kamu ini spesial. Jangan kamu sakiti perasaanmu. Ibu hanya ingin kita semua bahagia. Ibu tidak ingin kalian menikah tanpa cinta. Sekarang, kejar dia. Jangan kamu sakiti perasaanmu. Ayo. Beli. Iya, Bang. Lihat wanita yang memakai baju pengantin lari lewat sini nggak? Oh, nggak lihat saya. Oke, makasih ya. Iya, Mas. Sama-sama.
Mana Clara? Mana? Dia sudah pergi, Bu. Kenapa kamu tidak mempertahankan? Kenapa kamu tidak mempertahankan keinginan kamu? Bu, Ji, maafkan Davian sudah merepotkan keluarga ini. Davian selalu bikin kesalahan di keluarga ini. Maaf. Tidak ada yang salah. Jangan kamu salahkan dirimu sendiri. Aji yang salah. Aji terlalu memaksakan kehendak. Sekarang Aji tidak mau berbuat kesalahan lagi. Dan kamu harus mengejar apa yang ingin kamu dapatkan sebelum terlambat dan kamu akan menyesal nantinya. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But you don't see what anyone can see in anyone else. Kak, kenapa? You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the Gak apa-apa. latest trend. Don't see what anyone can Lagu see itu in anyone else. Ini Kak Clara yang beliin CD-nya. Katanya ini lagu kesukaannya dia. sekarang ini kamu lagi suka lagu apa? Kamu tahu soundtracknya film Juno nggak? Anyone Else But You? Oh ya, aku tahu. Ini kesalahannya Aji. Emang? Aji sih, kan kasihan tuh Kak Dev. Jadi frustasi kayak gitu tuh dia. Kamu gimana sih bilang kakak kamu frustasi? Hati-hati dengan omongan kamu. Iya deh, maaf ya. Aku cuma bercanda kok. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hatimu. Kenapa harus minta maaf? Saya mau bertanya dan agak lancang. Ibu benar nggak akan kembali ke kantor ini? Maaf ya kalau saya selama ini keras sama kamu, Neng. Semoga kamu bisa cocok sama atasan kamu yang baru, ya? Saya senang. Atasan saya adalah ibu. Meskipun semuanya mesti saya kerjakan secara detail. Bahkan, saya memfoto benda-benda di ruangan ini agar tidak menanjak. Supaya ibu tidak marah. Lihat ibu. Maaf ya, Neng, kalau saya keras sama kamu.
Davian. Kenapa? Kamu kaget? Atau kamu merasa surprise? Atau kamu bisa menciptakan kata-kata sendiri untuk bisa mengungkapkannya? Davian, aku cuma nggak mau bertindak bodoh lagi dan aku nggak mau nyakitin perasaan orang lain lagi, Dav. Kamu nggak mau menyakiti perasaan orang lain lagi. Tapi kamu baru aja melakukannya, Clara. Dav, please stop. It's over, Dav. It's over for you, but not for me. Kamu seenaknya aja bilang over, mulai. Kamu hebat. Teman-teman, kalian lihat wanita ini. Wanita hebat ini udah bikin gue jatuh cinta sama dia. Dan di saat gue jatuh cinta sama dia malah ninggalin gue. Hebat. Cinta? Ya, aku tuh cinta sama kamu. Berikan aku